Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kita sampai UTS akan dilakukan dengan menggunakan metode daring, yang berarti kita tidak akan bertemu di kelas dengan tatap muka. Eh, Sebelum masuk ke materi, saya mau menyampaikan bahwa selain mahasiswa akuntansi, silakan mengisi presensi di Skalsa Prodi masing-masing. Untuk mahasiswa hukum yang mengisi presensinya di Skalsa Prodi Hukum, untuk manajemen mengisi presensi di Skalsa Prodi Manajemen, begitu pula pendidikan bahasa Inggris mengisi presensinya di pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia akan diambil oleh 2 orang. Saya sendiri sampai UTS, kemudian Talan setelah UTS sampai dengan UAS. Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, kedudukan bahasa. Menurut Halim tahun 1980 dan juga Awi dan Sugono tahun 2003, kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dikaitkan dengan bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi bahasa adalah nilai pemakaian atau peranan bahasa yang bersangkutan dalam masyarakat pemakainya. Status dan nilai bahasa selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, karena bahasa tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Status dan nilai itu pun selalu melekat padanya. Dengan demikian, pemakai bahasa akan memperlakukan bahasa sesuai dengan label, status, dan nilai yang disandangnya. Misalnya tuh orang-orang Jawa, ketika kita berbicara dengan yang lebih muda, atau kita berbicara dengan orang yang seumuran, dan atau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, maka penggunaan bahasanya akan berbeda. Jadi semakin tua orang yang kita ajak bicara, maka akan semakin halus bahasa yang digunakan. Kemudian mengapa kedudukan bahasa itu penting? Rumusannya menjadi penting karena rumusan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia memungkinkan penutur bahasa Indonesia mengadakan pembedaan antara kedudukan dan fungsi bahasa pada suatu pihak serta kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa lain pada pihak lain. Ketika terjadi kekaburan pembedaan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dengan fungsi bahasa-bahasa lain, itu tidak saja akan merugikan bagi pengembangan dan pembakuan bahasa Indonesia, tapi juga dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dalam cara berpikir para penuturnya, terutama penutur pemula yang di bahasawan. Jadi kadang anak-anak muda itu sedikit susah membedakan mana kata baku, mana kata slang. Kalau bahasa gaulnya kata-kata slang, which is atau yang lain. Salah satu akibat yang mungkin ditimbulkan oleh kekaburan ini mengalirnya unsur-unsur bahasa yang pada dasarnya tidak diperlukan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Demikianlah terjadinya pembanjiran bahasa Indonesia oleh unsur-unsur yang tidak diperlukan oleh bahasa-bahasa lain atau bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dengan mengalirnya unsur-unsur bahasa dari bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, pembakuan bahasa Indonesia menjadi lebih sulit daripada yang semestinya. Jadi misalnya kata online itu sudah ada dari tahun 2000-an awal atau mungkin tahun 90-an akhir, tapi padanan kata bakunya itu baru ditemukan belum lama ini. Jadi online itu banyak yang belum tahu bahwa bahasa Indonesia bakunya adalah daring. Nah, itu yang salah satu akibat timbulnya kekaburan pembedaan kedudukan dan fungsi bahasa. Kemudian kita masuk ke konsep dasar bahasa Indonesia. Definisi bahasa dan fungsi bahasa. Apa sih bahasa? Bahasa itu apa? Dan seperti apa fungsi bahasa? Kemudian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang poin ketiga adalah ragam bahasa Indonesia, dan poin keempat bahasa Indonesia yang baku itu seperti apa. Kita mulai dari yang pertama, definisi bahasa dan fungsi bahasa. Bahasa itu adalah alat komunikasi. Menurut Goris Keraf tahun 2004, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat
baik berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ketika manusia tersebut menghendaki untuk berkomunikasi dengan sesamanya, maka dia akan memakai sebuah bahasa yang memang biasa digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Kalian pernah nonton film berjudul R? Jadi ada 3 R besar dan 3 R kecil, itu menceritakan penemuan sampo dan sabun, tapi fiksi sebenarnya. Pada saat itu orang berbahasa dengan bahasa tubuh, bukan dengan bahasa ucapan atau bahasa lisan. Karena memang belum ditemukan bahasa, tapi ketika sudah ditemukan bahasa, maka orang akan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang sudah ditemukan. Sementara menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Penggunaan bahasa ini yang baik dan mudah untuk dimengerti orang lain akan berdampak pada komunikasi yang berjalan dengan baik pula. Misalnya kalian ngobrol dengan bule, pernah kan ada yang ngobrol dengan bule? Ketika kalian ngobrol dengan orang asing, ketika kalian tidak menguasai bahasa asing atau orang asing tersebut tidak menguasai bahasa Indonesia, maka terjadi yang namanya gagap bahasa menurut saya, karena tidak lancar bahasa yang disampaikan. Ketika Anda ingin menanyakan tentang kemana arah menuju bangunan A, tapi ketika orang yang Anda tanya tidak paham bahasa Anda, maka akan terjadi kesulitan berkomunikasi. Jadi fungsinya seperti itu. Oleh sebab itu bahasa itu manusiawi, artinya hanya manusia yang mampu menghasilkan bahasa, karena bahasa dihasilkan alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan alat lain. Jadi ketika kalian nonton Harry Potter, si Harry Potternya bisa bahasa ular, ya itu cuma ada di fiksi, kalau di aslinya tidak ada. Kemudian kita masuk ke kuis pertemuan 1. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan atau tidak menyaksikan materi ini sampai selesai, maka kalian tidak akan ketemu ini. Jadi yang harus kalian lakukan adalah gambarkanlah keadaan masalah kebahasaan di Indonesia. Menurut kalian, sepengalaman kalian, bagaimana sih masalah kebahasaan Indonesia? Ada pergeseran kah atau tidakkah? Nah, silakan tulis tangan di selembar kertas, boleh disertai gambar. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian upload pada item quiz di Skalsa dengan cara difoto. Fotonya harus jelas dan file foto maksimal 500 KB. Paham ya? Kalau tidak paham nanti silakan ditanyakan di forum. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi bahasa secara umum. Fungsi utama bahasa adalah alat komunikasi. Fungsi yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif itu misalnya dapat terlihat dari karya sastra berupa puisi. Ada yang baca Sapardi, Djoko Damono, atau Seno Gumiraji Dharma, maka itu adalah salah satu fungsi bahasa secara ekspresif. Pengarang menuangkan gagasan, pengalamannya, dan mengekspresikan idenya lewat bahasa yang kemudian dibentuk dalam genre puisi. Kemudian bahasa yang memiliki fungsi estetis, berarti bahasa berfungsi sebagai media yang indah untuk menyampaikan peran. Fungsi estetis bisa diwujudkan dalam bentuk karya sastra, namun fungsi estetis pun dapat diwujudkan dalam bentuk yang lain. Selanjutnya, fungsi informatif, artinya bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Fungsi informatif ini dapat diwujudkan dalam bentuk lisan dan tulisan. Dalam bentuk tulisan seperti percakapan, sedangkan bentuk tulisan seperti buku-buku. Kemudian sebagai fungsi khayalan atau imajiner, bahasa digunakan untuk mencurahkan berbagai bentuk daya khayal dari seseorang. Misalnya novel fiksi, novel Harry Potter, novel Lord of the Ring, kemudian kalau ini
Indonesia, novel supernova, itu kan khayalan dan imajiner, tapi bagus. Kemudian fungsi emosional, artinya bahasa dapat membangkitkan emosi seseorang, bahkan dapat menggerakkan tingkah laku seseorang. Kita masuk ke kedudukan bahasa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara sekaligus. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Kemudian sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan di dalam penyelenggaraan negara. Secara lebih rinci kita akan bahas ini di slide-slide selanjutnya. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan sekaligus memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhan nilai sosial budaya yang dicerminkan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia harus bangga terhadapnya. Bangsa Indonesia harus menjunjungnya, memelihara, mengembangkan, dan mempertahankannya. Kebanggaan memakainya senantiasa harus ditumbuh kembangkan dalam diri setiap insan Indonesia. Sebagai realisasi kebanggaan itu, bangsa Indonesia harus menggunakannya tanpa rasa rendah diri, tanpa rasa malu, dan tanpa rasa acuh tak acuh. Kalau tidak salah, di beberapa negara juga mempelajari bahasa Indonesia. Jadi kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia. Kemudian sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dapat dikatakan memiliki kedudukan yang setara dan serasi dengan lambang kebangsaan yang lain, seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini berarti dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan jati dirinya, menyatakan sifat, perangai, dan wataknya sebagai bangsa Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa, kata pepatah. Melalui bahasa Indonesia menyatakan kepribadian dan harga dirinya. Karena fungsinya yang demikian itu, bangsa Indonesia harus menjaganya. Jangan sampai ciri kepribadian bangsa Indonesia tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai pula bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. Implikasinya adalah bahwa bahasa Indonesia harus memiliki identitas diri. Identitas itu baru bisa dimiliki hanya jika masyarakat pemilik dan pemakainya, kita ini membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga ia bersih dari unsur-unsur bahasa lain, terutama bahasa asing yang tidak benar-benar dibutuhkan. Kemudian fungsinya sebagai bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia itu terdiri dari beribu suku dan pasti memiliki beribu-ribu bahasa lain. Maka bahasa Indonesia di sini sebagai bahasa persatuan yang bisa menyatukan suku-suku dan bangsa-bangsa tersebut menjadi satu. Ini tergambar pada waktu Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dari berbagai suku menyatakan bahwa berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah fungsinya sebagai bahasa perhubungan antara berbagai wilayah di Nusantara. Selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi negara. Ini jelas bahasa resmi negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara itu ditetapkan pada 17 Agustus 1945 dan juga dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36.
Hal-hal yang merupakan penentu keberhasilan pemilihan suatu bahasa menjadi bahasa negara antara lain yang pertama, bahasa tersebut dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar penduduk negara itu. Yang kedua, secara geografis bahasa tersebut lebih menyeluruh persebarannya, dan tiga, bahasa tersebut diterima oleh seluruh penduduk negara itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Fungsi ini berkaitan erat dengan fungsinya sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan. Dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, bukan saja sebagai alat penghubung antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan intra-daerah dan intra-suku. Dengan perkataan lain, sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang sama, latar sosial budaya dan bahasanya. Kalau kalian mengingat waktu zaman sekolah dulu dari mungkin taman kanak-kanak sampai SMA bahkan sampai sekarang, tidak pernah ada ujian menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia kecuali untuk bahasa daerah dan memang pelajaran bahasa asing. Di semua mata pelajaran menggunakan bahasa Indonesia, di semua mata kuliah menggunakan bahasa Indonesia. Maka itu adalah bahasa pengantar dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional, termasuk di dalamnya kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sangat besar dan terasa sekali manfaatnya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pendukung sastra yang kita bahas di depan tadi. Kemudian kita akan bahasa Indonesia yang bagus itu seperti apa sih sebenarnya? Karena kadang-kadang kita sebagai anak muda, ya saya masih merasa muda, sebagai anak muda kita terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak baku. Jadi memang entah karena kita sendiri abai dengan bahasa kita atau seperti apa, tapi banyak dari kita yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baku. Bahasa Indonesia baku adalah inti semua varian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural, seperti kita bahas sebelumnya bahwa bahasa Indonesia itu tumbuh dan berkembang terhadap banyak suku yang mendiami wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat banyak, baik varian akibat perbedaan daerah penggunaan maupun varian akibat kelompok sosial penggunanya. Perbedaan varian itu di satu sisi dapat dijadikan ciri yang menunjukkan dari daerah mana atau kelompok mana seorang penutur berasal. Di sisi yang lain merupakan perbedaan yang mengganggu interaksi sosial antar kelompok yang menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk keperluan kedua itu perlu ditetapkan bahasa Indonesia baku yang mewakili setiap varian yang ada. Jadi kalau kalian masih ingat diagram Venn dalam matematika, seandainya A 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 3, 4, 5, 6, 7, dan C 5, 6, 7, 8, 9, maka D 5 dan 6. Anggaplah dalam bahasa Indonesia terdapat dialek A, dialek B, dan dialek C. Maka bahasa Indonesia baku adalah anggota irisan dari semua dialek itu. Dengan kata lain, bahasa baku adalah inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Dalam istilah bahasa, anggota himpunan irisan itu disebut inti bersama. Bingung? Oke, kalau bingung saya akan mencoba mencontohkan. Misalnya untuk menyebut orang tua laki-laki kita, misalnya dalam bahasa A digunakan kata babe, di Betawi menggunakan kata babe, terus di Jawa Barat menggunakan abah, di Jawa Tengah ada yang menggunakan bapak, ada yang menggunakan pae, di tempat lain mungkin ada bahasa yang lain. Kemudian dalam bahasa B digunakan kata abah, bapak, anak, dan dalam bahasa C digunakan kata bapak, bapak, dan rama. Dengan demikian kata bapak lah yang dianggap baku. Kenapa? Karena dalam bahasa A, B, dan C disebutkan kata bapak di masing-masing bahasa itu. Jadi
kata Bapak dianggap sebagai kata baku karena digunakan dan diaplikasikan di tiga bahasa tersebut. Akan tetapi, kondisi bahasa di Indonesia tidak sesederhana himpunan A, B, dan C. Karena jumlah variasi penggunaan bahasa Indonesia sangat banyak. Menetapkan bahasa Indonesia baku juga jauh lebih sulit dibandingkan mencari lisan himpunan A, B, dan C seperti dalam ilustrasi tadi. Dengan bahasa Indonesia baku, Anda dapat berinteraksi secara baik dengan teman-teman Anda dari daerah manapun mereka berasal. Coba bayangkan saya yang orang Semarang tidak bisa berbahasa Indonesia, bisanya hanya bahasa Jawa Semarangan, dan kalian yang asli Banyumas tidak bisa berbahasa Indonesia, cuma bisa bahasa Banyumasan, maka kita akan kesulitan berkomunikasi karena saya tidak. Misalnya penyebutan daun pepaya, di tempat saya yang nyebutnya daun pepaya, enggak godong kates. Kalau di sini nyebutnya godong gandul. Saya nggak tahu gandul itu apa sebelumnya. Tapi ketika saya nanya sama teman saya orang Banyumas, saya baru tahu bahwa gandul itu adalah daun pepaya atau pohon pepaya. Saya nggak tahu. Kurang lebih seperti itu. Dengan memilih inti bersama varian-varian bahasa Indonesia baku mempunyai keunggulan dalam dua hal, yaitu keunggulan jangkauan wilayah penggunaan dan keunggulan waktu penggunaan. Dengan keunggulan wilayah penggunaan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan di wilayah yang sangat luas jangkauannya. Bahasa Indonesia baku dapat dituturkan dan dimengerti oleh semua orang Indonesia dimanapun mereka tinggal. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Florote, hampir semua anak muda bisa berbahasa Indonesia, kecuali untuk orang-orang yang sudah sangat tua, biasanya mereka kesusahan berbahasa Indonesia. Tapi untuk orang-orang yang mengalami sekolah, saya rasa tidak kesulitan berbahasa Indonesia. Kemudian keunggulan yang kedua adalah keunggulan waktu penggunaan. Dengan keunggulan waktu penggunaan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan dalam kurun waktu yang relatif lama. Artinya, walaupun sudah dibuat 10 tahun yang lalu, dokumen berbahasa Indonesia baku masih dapat dipahami oleh pembaca saat ini dan akan dapat dipahami pula oleh pembaca pada masanya yang akan datang. Selain keunggulan wilayah dan waktu penggunaan, kira-kira apa lagi ciri bahasa Indonesia baku? Silahkan bisa kalian diskusikan di forum yang sudah saya sediakan di Skalsa. Silahkan berkontribusi, aktiflah di Skalsa, karena salah satu nilai keaktifan itu dilihat dari keaktifan kalian pada forum yang ada di Skalsa. Dan segala bentuk pertanyaan bisa kalian tanyakan di Skalsa juga. Saya akan membuka forum diskusi di Skalsa itu sampai tanggal 29 Maret jam 3 sore. Begitupun tadi kuis yang saya berikan harus sudah dikumpulkan sebelum tanggal 29 Maret jam 3 sore. Selanjutnya kita akan berkomunikasi dan berdiskusi melalui Skalsa. Demikian mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan pertama kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.